الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومرشدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسألك اللهم علما نافعا يقربنا إليك واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الإخلاص والسداد والتوفيق في القول والعمل. آمين يا رب العالمين. Jamaah Masjid Baitus Salam rahimakumullah. Alhamdulillah. Mari kita awali dengan bersyukur pagi hari ini kita sehat dan bisa melaksanakan ibadah solat subuh berjamaah. Mari kita lanjutkan dengan kajian al-Islam ini, semoga bermanfaat dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Berbahagialah orang yang sudah berbudaya solat subuh di masjid. Solat subuh ini istimewa. Kalau kita membuka lembaran pagi dengan solat subuh berjamaah, insya Allah diberkahi dan dilindungi oleh Allah sampai malam hari. Kemudian ditutup dengan solat isya berjamaah. Ini harus disyukuri. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah insya Allah. Kajian pagi hari ini tentang bagaimana membina hidup yang dekat dengan Allah. Sebab setiap hari kita ini disadari atau tidak itu terus mendekati liang lahat, ya. Tadi Pak Bukhari mengatakan umurnya 38, tapi dibalik gitu ya. Dibalik. Anda mau atau tidak, setiap matahari terbit kemudian terbenam, usia kita berkurang. Jadi sebenarnya cara menghitung umur itu bukan sekarang saya umur sekian, tapi berpikir ke depan, kira-kira masih berapa ya sisa umur saya. Itu orang cerdas. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak memerlukan makhluknya. Ghaniyun 'anil alamin. Maha kaya, tidak memerlukan makhluknya, tetapi semua makhluk tanpa kecuali, apalagi manusia ini, itu bergantung 100% kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang aneh ini, manusia yang tidak bisa apa-apa kecuali bergantung pada Allah ini, banyak yang lari dari Allah. Asyaridina min anillah. Asyaridina anillah itu orang yang semakin hari menjauhi Allah, tidak semakin mendekati, gitu ya. Ingin semakin kaya, bahkan segala macam dikerjakan, termasuk membunuh itu dianggap kecil. Sekarang ini kan fitnah seperti ini Pak. Sekarang ini orang bohong setiap hari. Jadi medsos ini memang merubah pola hidup, medsos ini. Jadi waktu kita ini banyak sekali diserap oleh ini, medsos ini. Nah, kalau kita sudah kecanduan, kemudian tidak berpikir bahwa usia kita ini semakin sedikit, nggak pikir itu berbahaya sekali. Anda dengar nggak kemarin seminggu yang lalu ya? Ada seorang pilot yang akan berangkat ke Makassar, nggak jadi. Sehat walafiat, tubuhnya tegap, gitu ya. Orangnya simpatik gitu. Saya lihat fotonya itu. Jadi cuma 15 menit saja sakit. Kemudian kemarin di YouTube ini ada seorang penumpang menceritakan keadaannya dari Juanda ke atas 15 menit itu. Katanya pilot ini pada waktu berbicara itu sudah mulai agak aneh katanya. Bicaranya itu nggak seperti biasanya. Jadi saya lalu memperkirakan
mungkin itu sudah mulai terkena, ini saya bukan dokter ya, cuman perkiraan saja, mungkin dia kena meningitis. Jadi otaknya itu mulai terganggu. Otaknya mulai terganggu. Dan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Kita nggak bisa itu gara-gara makan apa itu. Nggak bisa begitu. Tak tahu ada orang kena kanker. Atau kena demam berdarah terus meninggal. Ada juga yang nggak pakai apa-apa meninggal. Ini kan contoh ini. Sekarang saya ajak Bapak Ibu ini berpikir ya. Kalau misalnya Pak siapa namanya? Pak Masian. Saya beri tugas Pak Masian ke Jakarta 5 hari, saya beri uang 1,5 juta. Berani nggak kira-kira? Dibuat naik kereta api, dibuat naik habis. Apalagi buat nggak cukup. Nggak berani dia ke Jakarta. Itu Jakarta, Pak. Masih bisa telepon, masih bisa hutang ya. Terus bagaimana Anda mau pulang ke akhirat yang tidak ada batasnya itu, persiapannya sedikit. La ilaha illallah. Dosanya banyak. Persiapannya sedikit, dosanya banyak. Kemudian semakin hari berpikirnya urusan dunia terus. Terus bagaimana nasib akhiratnya ini? Ini yang akan kita bahas pagi hari ini. Nah sekarang bagaimana caranya, bismillahirrahmanirrahim, supaya kita ini semakin hari semakin dekat dengan Allah. Alhamdulillah. Allah yang tidak memerlukan kita itu memberi jalan, memerintahkan kepada hambanya yang paling dicintai dan yang paling dekat kepada Allah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diperintahkan dan perintah itu kemudian abadi dalam Al-Qur'an. Qul in kuntum tuhibbunallah. Begitu ayatnya. Jadi kalau Bapak membaca kata qul di dalam Al-Qur'an, itu perlu dibayangkan ini Rasulullah diajak bicara oleh Allah, diperintahkan, diberi instruksi, qul, katakan. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian itu cinta kepada Allah, bayangkan saudara, kalau orang itu cinta Allah dan dicintai Allah, selesai sudah. Sampai kalau misalnya kerja di satu perusahaan terus dicintai oleh pimpinannya, gampang sampai. Salah pun dibenarkan nanti. Ini manusia ini. Terus Anda bayangkan dicintai Allah, luar biasa itu. Dan Allah menyatakan qul in kuntum tuhibbunallah. Jadi Nabi sepertinya mengatakan begini kepada semua kita ini sekarang. Bayangkan ya, kalau kalian itu cinta Allah, gimana caranya? Fattabi'uni. Kamu ikuti saya ini. Itu perintahnya Allah itu. Firman-Nya Allah. Fattabi'uni, ikuti saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Nanti kamu dicintai Allah. Apa cuma itu saja? Ditambah lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni dosanya. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemurah. Ini ditawarkan begini nih loh. Mungkin banyak orang yang nggak ngerti nih, nggak tahu ini ada tawaran seperti ini. Ya. Jadi kalau ada orang kaya, orang pangkat, itu logikanya yang di bawah ini itu ingin dekat dengan mereka. Iya kan? Biasanya kalau istilahnya orang-orang bisnis itu, wah saya dekat dengan bapak ini, itu kan enak kalau dekat. Ya. Jadi yang di bawah ini ingin mendekati yang di atas, itu wajar. Terus bagaimana Allah yang tidak memerlukan kita ini mengajak, kamu cintai aku ini? Subhanallah. Kalau betul kamu itu cinta Allah, ikuti hambaku ini bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti aku cinta kepadamu. Kalau orang sudah dicintai Allah, saudara, ya sudah. Itu tinggal tunggu kapan dipanggil gitu aja, senang sudah dicintai Allah. Nah kita ini cinta Allah belum siap, mati juga takut. Seperti mati ini bisa ditawar gitu loh. Bapak Ibu takut gak mati itu? Apa jawabannya Pak? Panjenengan sedoyo ini loh. Takut gak dengan mati?
Takut nggak Pak? Enggak katanya Ibu. Takut tapi pengen bawa. Anda takut atau nggak takut, nggak ada bedanya. Jadi misalnya Pak Bukhari misalnya, ini tak sebut contoh aja Pak Bukhari, paling gampang namanya nih Pak Bukhari. Pak Bukhari nanti meninggal hari Kamis jam 3.05 misalnya. Nggak tahu Kamis kapan, ya. Pokoknya hari Kamis misalnya. Itu tidak akan mungkin 37 menit, nggak mungkin. Ya 35 menit itu. Nah kita kan nggak tahu ini siapa ini yang. Dan jangan dikira mati itu milih yang tua loh Pak. Anak-anak bisa meninggal kok. Maka orang yang tidak cerdas itu adalah orang yang tidak cinta kepada Allah, yang tidak berpikir tentang kematiannya, yang tidak siap untuk hidup yang sejati. Hidup di sini ini sebentar dan semakin tua itu mesti kenikmatannya semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang. Nanti kakinya sulit gitu ya. Gitu. Nanti kalau ini duduk ya, nanti Pak jangan lihat itu orang-orang yang bangun itu tergantung umurnya aja. Kalau yang kerengkel-kerengkel ini ya berarti sudah itu kan tanda itu sebetulnya. Kalau anak kecil itu enak, langsung berdiri gitu, seperti pesawat terbang tempur itu nggak pakai gini Pak, langsung aja naik. Itu anak kecil. Tapi kalau yang sudah sepuh-sepuh ini jalannya panjang gitu, seperti pesawat itu Pak. Itu artinya kita sudah harus berpikir, bertanya begini loh, saya ini dekat apa enggak dengan Allah ini? Gak bisa dibayangkan saudara kalau orang meninggal jauh dari Allah, apalagi dibenci oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka supaya kita dekat, ada 5 poin yang saya sampaikan ini nggak ada yang bawa catatan ya. Mudah-mudahan dicatat, diingat-ingat gitu. Oh direkam? Iya. Baik, yang pertama saudara ya, kalau Anda memang ingin menikmati kedekatan dengan Allah, dawamid dzikir. Hidup itu selalu berzikir. Bukan banyak, selalu. Saya beri contoh yang gampang saja ya. Tadi pagi bapak-bapak semuanya akan kemari bangun tidur. Bangun tidur itu berdoa apa enggak? Gitu. Kemudian jalan ke kamar mandi mau wudu, pakai basmalah apa enggak? Masuk kamar mandi, pakai doa apa enggak? Keluar. Kemudian satu lagi, pakai baju. Apa pakai bismillah dari pakai baju? Masukkan tangan ke baju itu Pak, pakai bismillah apa enggak? Kok mboten-mboten yang jawab? Hah? Bismillah aja, doa biasanya lupa. Nah, kalau Nabi itu nggak ada gerak tanpa doa, tanpa zikir, nggak ada gerak tanpa doa, tanpa syukur, terus begitu Pak. Kenapa saya ingatkan ini? Anda pakai celana itu memasukkan kaki 2 kali. Kalau Anda mau aman, bismillahnya 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya hidup dekat dengan Allah. Kalau tidak, saudara ya, ada seorang teman saya, sekarang sudah almarhum. Itu ya usianya kurang lebih seperti saya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai celana mungkin terburu-buru gitu Pak ya, pakai celana. Lalu keserimpet. Keserimpet itu bahasa Indonesianya apa? Keserimpet. Enggak ada bahasa Indonesianya. Apa? Terjerat itu gini. Bahasa Jawa itu kaya sekali Pak. Kadang-kadang enggak ada bahasa Indonesianya itu. Keserimpet. Ngerti sampean keserimpet kan? Kalau orang Makassar apa enggak ngerti keserimpet itu. Jatuh Pak. Karena jatuh itu kakinya patah. Setelah itu sudah nggak bisa sholat normal. Saya cuma mengatakan jangan-jangan nggak pakai bismillah itu. Apalagi kalau terburu-buru. Jadi orang kena kecelakaan atau musibah itu gara-gara sesuatu yang nggak prono, yang tahu-tahu kena gitu. Tapi kalau Anda itu hidup dengan Allah, dilindungi nanti.
dilindungi. Mau minum misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang guru besar dulu waktu saya masih kuliah di Malang itu, nggak tahu bagaimana ibu ini, seorang ibu guru besar, profesor, ya. Terus dia itu mungkin mau ngambil obat atau apa yang cairan gitu ya. Itu dia mungkin salah ngambilnya. Itu obat yang ada racunnya itu obat. Obat apa pokoknya gitu ya. Lalu diminum sedikit, akhirnya pingsan, dibawa ke rumah sakit. Nah, lalu waktu di rumah sakit itu, wah untung saya masih bisa bertahan ya. Kalau enggak kan nanti ada berita ada seorang guru besar meninggal dunia karena salah minum. Ya. Ternyata Pak, meninggal betul orang itu. Jadi pada waktu dibawa ke rumah sakit nggak apa-apa, ditolong gitu ya, 1-2 hari meninggal. Itu kira-kira sudah 40 sekian tahun atau 50 tahun, saya masih ingat itu. Itu kan gara-gara mungkin nggak pakai, kebetulan dia bukan orang Islam. Ya. Jadi ini jangan dikira ini bukan penting sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Mau keluar, buka pintu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di rumah itu ada orang nggak ada orang, Assalamualaikum. Kalau mau lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ ada malaikat, di situ ada jin. Jawab nanti. Ini hidup yang seperti ini yang nikmat itu sebetulnya. Sederhana, tapi nggak semua orang mengerjakan. Saya beberapa kali pengajian saya tanya, panjenengan waktu pakai peci tadi pakai Bismillah apa enggak? Terus tetap ketip gini, nggak mikir bahwa itu perlu Bismillah. Gitu. Ya kan? Yang tidak lupa itu biasanya tanda tangan surat nikah. Itu calon mertuanya mau Bismillah dulu tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak cukup itu. Wong hidup ini terus aktif kok. Jadi itu yang pertama. Dawamud dzikir. Bukan banyak loh. Dawamud dzikir. Terus berzikir. Begitu kehidupan Rasulullah itu. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wa aktsarun nasi dzikran wa syukran wa du'a. Nabi itu paling banyak berzikir, bersyukur, berdoa. Itu hidupannya Rasulullah. Itu harus kita tiru kalau mau aman hidup ini. Jadi terus bersama Allah. Begitu, ya. Yang kedua, saudara ya, al-ihsanu ilal khalqi. Berbuat baik kepada semua makhluk Allah, bukan cuma manusia loh, apalagi manusia. Ya. Rasulullah itu saudara, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kata para sahabat, saya tidak pernah berjumpa Nabi tidak tersenyum. Itu kehidupan orang Islam. Jangan orang Islam ini apalagi kalau sudah merasa kaya, merasa pangkat terus wajahnya itu merengut gitu loh Pak, merasa gak butuh orang gitu loh. Orang itu harus sumeh, itu fadilah, itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, kata Rasulullah. Senyummu untuk saudaramu itu sedekah. Anda keluar dari rumah misalnya jalan pagi-pagi ketemu orang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini sumeh ini Pak, ini pahala Pak. Jangan, saya pernah ke rumah teman saya, salamnya tak enak-enak no. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh, kayak jaksa ya nih kata. Itu tidak sehat itu Pak. Nuwun sewu ya, saya punya keluarga di desa. Kadang-kadang saya kalau ke sana itu di Malang sana itu bukan cuma, kalau saya ke sana bukan yang punya rumah itu yang nyambut, sak kampung loh nyambut semua. Monggo pinara gitu. Orang desa itu gitu Pak. Itu Islami itu. Orang kota itu sombong biasanya. Nah ini orang kota apa orang desa ini? Sombong, suka main sinetron. Apa repotnya Anda mengatakan matur nuwun, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan lain tuh Pak. Misalnya ada tamu datang, salam, waalaikumsalam, monggo pinara. Lain itu.
Itu namanya kalau bahasa Inggris warm, hangat. Tapi kalau Assalamualaikum, perlu apa ini? Kan nggak enak tuh. Langsung mau pulang saya gitu. Gitu Pak. Ini nomor 2. Baik, dengan kucing itu kita harus baik kok Pak. Di zaman Rasulullah ada seorang ibu, kata Rasulullah dia bakal masuk neraka karena apa? Kejam terhadap kucing yang tidak berdosa, dimasukkan dalam kamar sampai mati nggak dikasih makan. Kucing loh Pak. Itu Islam. Jadi Anda ini, kita ini, kalau belum termasuk orang yang disenangi keluarganya, disenangi tetangganya, ini Islamnya perlu dikoreksi. Perlu dikoreksi. Termasuk juga memperhatikan orang lain itu tidak kikir. Allah tidak suka dengan orang kikir. Bayangkan saudara ya, ada orang sujud setiap hari di Masjidil Haram, bukan Masjid Baitul Salam, Masjidil Haram. Kurang apa Pak? Sujud tiap hari etikaf, tapi kikir dia. Tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bisa masuk surga enggak? Oh, enggak senang saya mereka. Jadi kita ini harus berpikir, apa yang Allah tidak suka jangan dikerjakan. Apa yang Allah suka kerjakan. Itu artinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saudara ya. Yang ketiga, iktsarut ta'at. Al-iktsaru minat ta'at, memperbanyak ibadah. Ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa. Kepatuhan. At-ta'ah itu kepatuhan. Dan Jauharuddin, saripati dari agama ini patuh Pak. Kepatuhan, patuh kepada Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kalau orang itu patuh kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Jadi berpikirnya ini, kalau sudah Rasulullah memerintahkan, itu artinya perintah Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang mengikuti perintah Nabi, patuh, taat, itu berarti taat kepada Allah. Saya beri contoh yang gampang saja. Anda masuk di ruangan misalnya, lalu Anda mengatakan Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Kemudian Anda mau berjabat tangan, ya, itu kalau mengikuti Nabi dari kanan, dari sebelah kanan, bukan kiri. Kalau mau makan, kalau mengikuti Nabi ya, saya pernah ada acara di kantor, syukuran terus pakai tumpeng kan, pakai tumpeng. Terus ya Ustadz yang motong tumpengnya. Terus saya tanya begini, ini motongnya pakai caranya Nabi, pakai caranya orang kampung, gitu. Loh, gimana Pak? Kalau pakai caranya Nabi berkah, barokah. Caranya Nabi aja Pak. Ya sudah, kalau caranya Nabi ya, saya kasih hadisnya dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakatut ta'ami fi wasatih. Kata Rasul, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan barokahnya makanan itu di tengahnya. Jadi kalau Anda potong tumpeng kemudian langsung dipotong tengahnya, itu sudah habis barokahnya nanti. Yang benar bagaimana? Dari pinggir. Ini. Tapi kan kita caranya kan sudah begini ya. Makanya kemudian saya begini, ini nanti barokah ini. Nah itu tumpeng itu kalau dipotong gini rasanya sudah tinggal sedikit ini. Ini menurut Rasulullah SAW. Kalau Anda nggak begitu, ya Anda nggak apa-apa. Pokoknya mangan aja lah, kan gitu tuh. Tapi Anda kalau mengikuti Nabi, Anda dapat pahala. Tambahan pahala. Ini hari ini saya pakai baju putih. Ya. Panjenengan juga pakai baju putih ini. Supaya bisa pahala ini, ada caranya. Kalau saya tanya, kenapa pakai baju putih? Wah, paling senang saya baju putih, nggak dapat pahala sampai. Tapi ketika Anda pakai baju putih, Anda ingat perintah Rasulullah. Rasulullah mengatakan sebaik-baik pakaian itu adalah putih. Jadikan itu pakaianmu dan jadikan itu untuk kafan mayitmu. Itu ajaran Rasulullah SAW. Jadi kalau Pak Ruslin mau berangkat pakai baju putih ya, terus diniati gini, ini kan perintahnya Nabi, dapat pahala. Tapi kalau otomatis begini aja,
Qimatul amal tambu'u minan niyah. Nilainya amal itu tumbuh dari niatnya. Nah, begitu. Jadi tadi saya duduk sini pakai bismillahirrahmanirrahim, niatnya apa? Ya saya mengikuti Nabi niatnya. Dapat pahala kita nanti. Anda bersodakoh itu loh. Niatnya apa? Kalau Anda bersodakoh niatnya mau sok kabeh nyumbang enggak nyumbang ya sungkan deh. Enggak dapat pahala sampai. Tapi kalau ada orang nyumbang enggak usah diusut loh, Pak. Uangnya halal apa haram jangan ditanyakan. Misalnya masjid ini mau mengumpulkan uang terus ada orang nyumbang. Ini uangnya dari mana, Pak? Ya tersinggung orangnya. Enggak usah diusut. Tapi yang sodakoh itu syaratnya cuma 2 saja supaya diterima itu. Uangnya halal. Yang kedua niatnya itu bukan supaya dia dipuji, bukan supaya dia populer, tapi lillahi ta'ala. Jadi yang pertama tadi banyak berzikir, yang kedua tadi apa tadi yang kedua? Baik kepada sesama, bahkan kepada makhluk Allah. Yang ketiga memperbanyak kepatuhan. Ikthar minat ta'at. Dan yang keempat doa. Yang banyak berdoa. Nabi sampai mengajarkan begini, kamu kalau misalnya pakai sepatu ada kesulitan, mau nalikan sepatu sulit gitu ya, berdoa minta tolong kepada Allah. Sampai begitu, Pak. Doa itu semua urusan. Mudah-mudahan saya masuk kamar mandi ini aman. Itu doa sudah. Tidak usah terus begini, tidak usah begini. Kamar mandi mudah-mudahan aman. Serahkan pada Allah. Duduk di pesawat, bismillahirrahmanirrahim, baca doa, ya Allah, berdoa mudah-mudahan aman insyaallah. Berdoa terus, Pak. Berdoa terus. Mau pergi ke pasar misalnya ya. Masuk di pasar, baca doanya pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doanya masuk pasar. Anda masuk pasar tuh, di situ ada setan, ada tukang rentenir, ada orang tengkar, ada orang ngemplang, ada orang bohong, macam-macam pasar itu. Setannya banyak. Kalau Anda masuk di pasar dengan doa, insya Allah selamat. Begitu. Jadi doa ini harus banyak. Anda makan misalnya, ya Allah. Kalau misalnya makan, apalagi kalau keluar negeri itu sulit makan tuh kadang-kadang, ini gimana ini ya? Ya sudah, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan halal semua ini. Gitu, Pak. So kita nggak tahu. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian saya hormati, yang nomor 5 adalah tarku fudulin nadhar wal kalam wal ijtima' wal mukhalatah wal akal wal naum wal dhahik. Tidak meninggalkan ngomong yang berlebihan, meninggalkan tidur yang berlebihan, tidak berbicara yang berlebihan, tidak campur dengan banyak orang yang berlebihan, makan, minum, apalagi tertawa yang berlebihan ya. Itu akhlaknya orang Islam, jangan berlebihan. Saya kemarin pulang dari Jakarta, naik kereta api dengan keluarga, dengan istri saya di depan ini. Di belakang ini ada seorang, ya nggak terlalu muda juga, mungkin usianya hampir 30 gitu. Nggak tahu temannya atau suami istri, nggak ngerti saya. Dari Jakarta sampai Pasar Turi itu, Pak, itu kalau saya hitung terbahak-bahaknya kira-kira 30 kali barangkali. Saya sampai heran. Wow, tertawa. Semua orang boleh semua gitu. Dia enggak mikir. Ini orang nggak ngerti akhlak. Nah, Nabi mengajarkan kita jangan terlalu banyak melihat ya. Mata ini yang menyebabkan orang itu dosa, itu mata ini, Pak. Nanti lihat orang punya mobil baru ditelur. Kalau sudah matanya lihat, hatinya tidak senang. Iki tekon ndi duit sampai ini. Korupsi mungkin, dosa sampai itu. Misalnya sampai duduk di bandara, pesawatnya ditunda, bismillahirrahmanirrahim, di cancel, duduk. Ya. Apa yang dikerjakan? Kalau Anda berdiri gini aja, toleh sana, toleh sini, itu mesti dosa. Pasti dosa. Artinya kemungkinan untuk dosa itu besar. Misalnya ada temannya jalan sama
wanita misalnya gitu, atau orang jalan sama wanita, dia lihat ini, matanya lihat ini. Terus iki paling mah duduk bojone. Loh ada apa ngurusi orang? Dosa sampai itu. Makanya kalau kita ini berpikirnya ini Islami, ya ngomong itu ya seperlunya saja. Kemudian tertawa, ya tertawa perlu, orang itu tertawa itu sehat. Tapi kalau terlalu banyak sudah nggak sehat. Waduh, orang tertawa ya seperti yang kemarin itu saya pengalaman, saya mendengar orang keras lagi suaranya. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu yang ceritakan itu apa, kok lucu semua mereka. Jadi dari Jakarta sampai Semarang itu sudah dia ketidur, terus Semarang sampai sini gitu lagi. Terakhir mau Allahu Akbar. Terakhirnya saya lihat gini, Allah, siapa orang ini? Ini nggak cocok dengan itu. Allah nggak suka. Allah nggak suka. Artinya apa? Kita harus menghindari yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kesimpulannya adalah saya akhiri dengan membaca sebuah surah yang semuanya insya Allah hafal, yaitu surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ayat surat ini, saudara ya, para sahabat itu kalau bertemu kemudian berpisah baca surat ini. Makanya beberapa ustadz yang saya tahu dari Timur Tengah, kalau saya menghadiri kajian-kajian seperti ini, itu biasanya membaca ini. Saya di pengajian di rumah membaca ini, surat Al-Asr. Kenapa, saudara? Surat Al-Asr ini pendek tapi sangat istimewa. Allah menjadikan masa waktu ini untuk sumpahnya. Dan sumpah Allah dalam Al-Quran itu banyak. Dan banyak yang menyebutkan waktu. Wan nahari, was subhi, wal fajri, wal laili. Kemudian wal asri, demi malam, demi siang, demi fajar. Wad duha, demi waktu duha. Ini disebutkan, ini maksudnya apa ini? Perhatikan waktu itu. Jangan dibuang-buang waktu itu. Kenapa? Innal insana lafi khusr. Semua manusia itu rugi. Bapak duduk di sini terus ngobrol. Ngobrol macam-macam. Rugi. Ini bukan tempat untuk ngobrol. Belum tentu ngobrolnya itu nanti tidak mengandung dosa. Rugi. Anda duduk di rumah nggak mengerjakan apa-apa. Bengong saja mikir, ya apa urip kok ngene, rugi sampai. Karena Rasulullah mengatakan nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang oleh banyak orang tidak dihargai sehingga mereka rugi, yaitu apa? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu senggang. Kesehatan, Pak. Kesehatan ini nikmat yang luar biasa. Nuwun sewu ya. Orang yang merokok itu orang yang paling tidak menghargai kesehatannya. Ini alhamdulillah di sini tidak ada yang merokok. Di luar saya tidak tahu. Lu sudah terang mengganggu kok dinikmati gitu loh. Ya Allah, kasihan orang merokok itu, kasihan. Ini yang katakan oleh Nabi ini. Dianggap enteng saja. Jadi biasanya tobatnya itu kalau sudah kena kaki jantung, terus dokter mengatakan sampai jangan merokok, berhenti dia. Itu dikasih obat, sembuh, merokok lagi. Allahu Akbar. Ini manusia seperti ini. Oleh karena itu perlu berdoa. Ada yang tanya begini, gimana Pak caranya saya bisa tahajud itu Pak ya? Ya gampang. Terus saya tanya, sampean pernah berdoa minta tolong pada Allah bisa tahajud? Tidak pernah. Ya ini sebabnya. Terus ada orang yang mengatakan, tanya begini, saya itu kalau sodako itu kok berat ya Pak ya? Gimana caranya? Pernah sampean berdoa? Makanya doa itu harus banyak. Ya Allah, sampean kalau mau mengeluh itu kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya ini kok medit ini? Minta tolong supaya tidak kikir gitu loh. Itu Allah yang merubah nanti itu.
Tapi orang biasanya nggak memperhatikan itu, rugi nanti. Jadi yang kedua waktu senggang. Dari rumah saya kemari tadi, saya diantarkan Pak Bukhari, itu kira-kira 10 menit lah. Ya. Kalau saya diam saja saya rugi. Dan biasanya saya kalau pergi itu bawa ini, bawa tasbih ini. Jadi walaupun ngomong ini saya goyangkan, subhanallah, subhanallah. Dari itu tadi saya baca salawat sampai di sini itu 33. Ini waktu senggang namanya, Pak. Kalau enggak habis. Apalagi pergi ke luar negeri, pergi ke Jakarta kan lama, Pak. Banyak orang yang enggak bawa apa-apa. Makanya ini kalau mau saran saya ini dari dulu enggak pernah pergi enggak bawa buku. Diwoco atau enggak diwoco mesti bawa buku saya. Apalagi mau ceramah mesti bawa buku saya. Bukunya saya baca apa enggak itu urusan lain. Pokoknya saya bawa buku. Begitu misalnya nunggu orang mau ketemu, baca buku saya. Kenapa? Waktunya kan rugi nanti habis. Itu wal asri innal insana lafi khusr illa kecuali siapa? Illa alladziina amanu, yang beriman. Ini yang paling penting. Sampean sedekah macam-macam tidak dilandasi iman enggak diterima. Beriman dulu. Wa amilus shalihat, beramal soleh. Itu tadi waktu dari misalnya sampai dari kerja tiap hari ya, dari rumah ke kantor yang belum pensiun ini sampai hitung itu setengah jam. Apalagi di Jakarta itu kalau ceramah di Jakarta saya katakan ini orang-orang Jakarta ini kalau waktu macetnya tidak digunakan nanti di akhirat menyesalnya luar biasa. Kadang-kadang macetnya sampai 2 jam, Pak. Jakarta itu kalau macet-macet itu. Terus dibiarkan saja. Ya, habis waktunya umur sampean habis. Tahu-tahu tambah tua terus meninggal. Catatannya nanti ya, waktu banyak. Di Telkom itu saya pernah ngasih apa? Penataran. Terus saya tanya, ini yang paling senior di sini siapa, Pak? Ini saya 20 tahun. Saya malah sudah 30 mau pensiun saya, Pak. Katanya yang satunya ngomong gitu. Terus saya bilang, sampai satu hari itu nerima telepon berapa kali, Pak? Terima telepon. Ya enggak bisa dihitung, Pak, pekerjaannya telepon. Lah sampai sebutin kira-kira 10 kali? Lebih, Pak. 50 kali barangkali. Bisa jadi lebih. Terus saya tanya, setiap sampean ngangkat ini, sampean pakai bismillah apa enggak? Saya tanya gitu. Terus orangnya enggak jawab, Pak, bismillah. Iya ya. Nanti di akhirat itu ada catatannya, Pak. Ada catatannya. Ini orang ini 30 tahun mengangkat telepon sekian juta kali, enggak pakai bismillah. Kalau pakai bismillah berapa pahalanya itu, Pak? Ini namanya cerdas. Jadi mulai sekarang ini jangan jadi orang rugi. Mau pakai masker itu pakai bismillah. Mau melepas masker apa repotnya? Ini namanya orang Islam yang ngerti Islam. Wa amilus sholihat. Kemudian wa tawasau bil haq, memberi nasihat. Ini sekarang ini saya memberi nasihat. Kalau saya salah panjenengan yang memberi nasihat saya. Hidup ini harus begitu. Tapi caranya yang baik, gitu loh, Pak. Sebab memberi nasihat itu tidak gampang, Pak. Memberi nasihat itu. Ada seorang mahasiswa datang kepada saya, Pak, saya ini benci sama bapak saya, Pak. Loh kenapa kok benci itu, Mas? Bapak saya ini sholatnya itu wis pokoknya sak kobre, sholat al-kobru katanya. Loh terus saya ini bagaimana, Pak? Ya kamu kasih nasihat yang baik. Terus sudah saya ngomong, Pak, bapak itu mau neraka, lah wong gitu caranya, tidak bisa. Lah wong anak kok gitu sama bapak, tidak bisa. Nasihat jangan lagi kok bapak. Saya duduk di Masjid Al-Akbar, sholat masbuk terlambat. Terus ada anak terlambat juga seperti saya. Saya ini nambahi 2 rakaat itu baru 1 rakaat dia sudah salam, Pak. Gitu, Pak. Terus mau saya beri nasihat, baru ngomong sudah pendeli gini saya. Rasanya itu, lah ada pengurus saya itu kan gitu. Ya saya merasa
perlu diberitahu. Kalau sholat jangan gitu, Mas. Tidak semua orang senang loh Pak diberitahu gitu. Dan tidak semua orang mau memberitahu kan. Sedangkan yang namanya memberitahu itu wajib, hukumnya itu ayatnya. Watawasau bil haqq. Akhirnya watawasau bis sabr. Kudu sabar. Apalagi ceramah ini Pak, kalau tidak sabar tidak bisa. Beritahu orang itu tidak gampang. Hidup ini perlu sabar. Dan yang masuk surga itu orang sabar, orang syukur Pak. Nggak ada orang nggak sabar masuk surga, tidak mungkin. Sampai untuk duduk di sini saja, ini perlu sabar ini. Kadang-kadang kalau ceramah kedawan dirasani, kedawan ini Pak. Ya memang kudu sabar. Nah, kita ini juga begitu. Nggak mungkin ada orang ngomong, Nabi saja juga diprotes orang kok, apalagi Muhammad Taufik. Muhammad Rasulullah itu loh, diprotes orang. Dan ada orang tanya itu, Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Enggak ada orang lebih mulia dari Nabi. Sayyidi waladi Adam. Dari cucu Nabi Adam itu yang paling terhormat Rasulullah, bahkan lebih terhormat dari Nabi Adam. Yang masuk surga itu nanti sebelum manusia, Rasulullah dulu masuk surga. Ada orang tanya kepada Rasulullah gini, ya Muhammad, tanyanya begitu. Tidak pakai ya Rasulullah, tidak pakai. Diterima dengan senang. Di sini kalau ada orang pangkat terus panggil namanya lah mendelik gitu Pak. Tidak usah begitu, Ustadz saja. Ustadz saja dipanggil orang, misalnya fake, ya apa itu? Misalnya ada orang tidak kenal saya terus manggil itu ya. Itu mesti agak kaget gini. Nabi tidak, coba bayangkan. Diterima orang itu, diperhatikan orang itu. Sabar Pak, sabar. Nah inilah kalau mau masuk surga. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma lakal hamdu ya Rabb. Hamdan tayyiban katsiran mubaraka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuk wa hubba man yuhibbu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka karimun sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ansurna 'alal qaumidh dhalimin. Allahumma ansurna 'alal qaumil fasiqin. Allahumma ansurna 'alal qaumil munafiqin. Allahumma ansurna 'alal qaumil syuyu'iyyin. Innahum a'da'una wa a'da'uka wa a'da'u dinuka ya rabbal alamin. Wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma dammirhum tadmira biyadikal khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tanggal 27 Juli 2022 bersama beliau Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Taufik Amin. Saya bertemu dengan pengajian selanjutnya dengan Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.